Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Ia memberikan kesehatan dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa bergabung di Zoom ini. Nah, yang pertama itu, perkenalkan, nama saya Monika Syafriyanti dengan NIM 12-2106-21751, di mana saya mengambil program studi di UNSIS Riau, yaitu Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Akan membahas tentang kelemahan dan kekuatan sistem ekonomi di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Kelemahan dan kekuatan sistem ekonomi di Indonesia. Nah, jadi di sini sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi yang diatur sepenuhnya oleh negara atau pemerintah. Nah, kekuatannya itu tidak ada terjadinya kesenjangan antara si miskin dengan si kaya. Semua masyarakat itu sama. Nah, karena distribusi pemerintahan dapat dilakukan secara merata. Nah, kalau untuk kekurangannya, mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu dan tidak ada kebebasan untuk mempunyai sumber daya. Kurangnya ada variasi dalam memproduksi barang karena hanya terbatas karena sudah ditentukan oleh pemerintah. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan atau pelatihan-pelatihan dan mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah dan mengembangkan usaha kreatif pada usaha kecil dan menengah atau UMKM. Terus yang cara mengatasi kelemahan sistem ekonomi yaitu membuat skala prioritas dan pengelolaan ekonomi yang bagus. Mengatasi kelemahan pada sistem ekonomi sosialisme adalah membuat skala prioritas dan mengelola ekonomi yang bagus. Jadi sistem ekonomi di Indonesia itu merupakan komponen-komponen dari semua pelaku ekonomi di mana saling berhubungan dan saling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dan dengan adanya kelemahan dan kelebihan sistem ini, sistem ekonomi di Indonesia akan semakin meningkat dengan cara yang dilakukan oleh pemerintah. Sampai di sini materi kita. Terima kasih kepada audiens yang telah menyempatkan diri untuk menonton atau bergabung di Zoom ini. Saya Monika Syafriyanti, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat, ada motif organisasional. Motif ini terbentuk secara konsensus dalam suatu organisasi tertentu seperti perusahaan. Setiap perusahaan atau organisasi dalam bentuk lain memiliki tujuan ekonomi tersendiri, dan untuk mencapai tujuan tersebut ia memerlukan tindakan ekonomi yang selaras. Contohnya, guru ekonomi sebagai pelaku produksi jasa dalam kegiatan ekonomi harus memiliki standar kualitas pendidik yang tinggi karena ia melahirkan manusia ekonomi yang memiliki etos kerja dan kualitas baik, berpengaruh terhadap instansi pendidikan terkait.